Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Bayu Pratama Ramdhani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Analisis Kelayakan Pemberian Kredit Menggunakan Algoritma IPS. Studi kasus yang dilaksanakan di sini yaitu di Koperasi LMDH Subur Sari. Untuk pertama-tama yaitu kita akan membahas latar belakang. Latar belakang diadakannya penelitian ini yaitu bisa kita lihat di sini yaitu koperasi memberikan pinjaman tanpa agunan itu semuanya risiko kredit macet lebih tinggi. Penilaian kelayakan masih bersifat subjektif dan berbeda tiap petugas. Belum ada penggunaan data historis untuk prediksi risiko. Dibutuhkan sistem yang objektif, konsisten, dan berbasis data. Jadi bisa kita ketahui bahwa jika memang tidak dilakukan penelitian ini ataupun tidak kita solve problem ini, itu akan terus mengulang risiko-risiko yang besar dalam kita memberikan kredit. Selanjutnya, rumusan masalah. Sering terjadi kredit tidak terselesaikan. Lalu kelayakan masih subjektif. Jadi ketika kita menentukan layak atau tidaknya seseorang untuk diberikan kredit, itu masih subjektif gitu. Mungkin bisa jadi seseorang itu bisa diberikan ataupun dikatakan layak oleh petugas A. Tapi ketika berhadapan dengan petugas B, itu tidak bisa. Padahal orangnya sama. Lalu bagaimana memanfaatkan data nasabah sebelumnya sebagai prediksi? Bagaimana menciptakan sistem penilaian yang ilmiah dan terukur? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian tentunya kita akan menjawab permasalahan-permasalahan sebelumnya, yang di mana integrasi data untuk menentukan prediksi belum ada, lalu penilaian layak atau tidak untuk diberikan kredit masih subjektif, dan sering terjadi kredit-kredit yang tidak terselesaikan. Itu masalah-masalah itu di sini. Selanjutnya, objek penelitian, yaitu lokasinya di Koperasi LMDH Subursari di Ponorogo. Untuk dataset yang kita ambil ada 200 data riwayat nasabah yang terdiri dari tingkat pendapatan, profesi, usia, dan riwayat pembayaran. Untuk nomor 3, tujuannya yaitu mengidentifikasi pola nasabah layak atau tidak layak. Selanjutnya metode penelitian. Di sini ada 4. Yang pertama, menggunakan algoritma naif Bayes. Kita menghitung probabilitas atribut terhadap kelas kelayakan. Yang kedua, dataset pelatihan. Ada 200 data, berarti 200 nasabah dengan 4 atribut yang tadi. Menemukan pola perilaku nasabah. Lalu perancangan sistem dengan DFD level 0 dan 1. Lalu ada process chart, proses analisis. Dan yang terakhir ada pengembangan pengujian. Kita ada pembuatan database, integrasi naif Bayes, dan pengujian black box. Algoritma naif Bayes. Model probabilistik berbasis teorema Bayes mengasumsikan setiap fitur bersifat independen, menghasilkan nilai P layak data, P tidak layak data. Kelas dengan probabilitas tertinggi hasil klasifikasi. Nah, jadi untuk algoritma naif Bayes sendiri gitu, itu punya asumsi bahwa setiap fitur itu bersifat independen gitu. Jadi antara fitur itu enggak berkaitan. Makanya dikatakanlah naif Bayes gitu. Karena pada nyatanya setiap fitur itu berkaitan gitu. Nah, tapi untuk mungkin dalam penghitungan yang cepat gitu, Naive Bayes adalah metode yang ataupun algoritma yang cocok untuk kita ambil. Sehingga hasil dari Naive Bayes tersebut, probabilitas yang paling tinggi itu yang dipilih. Jadi menghasilkan dari klasifikasinya itu kan nanti akan ada beberapa klasifikasi ataupun probabilitasnya gitu. Nanti dengan probabilitas tertinggi lah yang akan dipilih ataupun menjadi pertimbangan. Lalu implementasi sistem, di sini ada 4. Yang pertama itu input data, calon pemohonnya siapa saja dengan data-data yang 4 tadi. Lalu menghitung probabilitas kelayakan secara otomatis. Lalu menampilkan rekomendasi layak atau tidak layak. Yang keempat adalah tampilan sederhana dan mudah digunakan. Jadi untuk mengimplementasikan ini, kita input dulu semua data calon pemohon gitu, yang sebelumnya memang sudah ada di kita, ataupun sudah ada di koperasi ini. Lalu kita akan menghitung probabilitas kelayakannya secara otomatis. Misalkan ada 4 faktor yang tadi. Faktor yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat gitu. Dengan kita melihat historis-historis orang yang kita kasih kredit gitu, ataupun yang dikasih kredit oleh koperasi ini sebelum-sebelumnya gitu. Dengan kriteria
ABCDE, ABCD, mereka itu tepat dalam membayar kreditnya. Maka jika ke depannya ada yang demikian, tentu sistem ataupun hasil output dari algoritma ini akan memperbolehkan orang tersebut. Atau misalkan ada dari 4 faktor tersebut, ada 2 yang memang tidak terpenuhi ataupun ada 2 ciri gitu. Nah, dan dengan 2 ciri tersebut ada orang yang tidak tuntas dalam kreditnya. Maka di masa depan itu ataupun nanti ketika ada orang yang dengan kriteria yang serupa, tentu algoritma akan menampilkan rekomendasi bahwa orang tersebut tidak layak. Dan tentu untuk melatih model ataupun melatih sistem yang kita buat ini memerlukan data yang besar atau big data. Mungkin bisa sampai ribuan gitu untuk lebih akurat lagi. Lalu di sini tampilan sederhana dan mudah digunakan oleh admin. Nah, ini juga penting karena hakikatnya yang akan menggunakan sistem tersebut adalah user tersendiri. Hasil penelitian ada 3. Yang pertama adalah seluruh fitur berjalan baik. Jadi kan tadi di sebelumnya ada kemudahan user ataupun kemudahan pengguna. Di sini seluruh fitur berjalan baik, admin hanya perlu mengisi data pemohon dan sistem langsung memberikan hasil klasifikasi. Lalu pengolahan data otomatis, tidak ditemukan gangguan dalam proses input, pengolahan maupun hasil output. Dan yang terakhir, sistem meningkatkan akurasi dan konsistensi keputusan kredit. Nah, dengan ditentukan keputusannya oleh sistem, maka akan terhindar dari subjektivitas. Kita akan lebih objektif dalam membuat keputusan. Karena kalau yang menentukannya adalah personal ataupun orang, itu sangat banyak pengaruhnya. Bisa jadi pengaruh dia, bahkan sekecil pengaruh dia di hari itu sedang bahagia atau tidak. Itu mungkin bisa mempengaruhi dari bagaimana dia mengambil keputusan untuk orang lain. Lalu kesimpulannya, naive Bayes efektif untuk prediksi kelayakan kredit. Sistem memberikan evaluasi objektif dan terukur yang tadi saya katakan tidak tidak berubah-ubah gitu, tergantung oleh emosi gitu. Lalu mengurangi resiko kredit bermasalah, tentu ini jelas karena kita bisa melihat ataupun mempelajari pola-pola dari orang yang akan kita kasih kredit sebelum-sebelumnya. Meningkatkan konsistensi keputusan dan koperasi, lalu dapat dikembangkan lebih lanjut di institusi serupa. Saran penelitian selanjutnya, yang pertama adalah menambah dataset agar model lebih akurat. Itu yang sebelumnya saya katakan juga, semakin banyak dataset gitu yang kita kasih kepada model, itu akan semakin tajam dalam memberikan keputusannya. Lalu menambahkan fitur dashboard analitik risiko. Nah, itu juga perlu ditambahkan. Karena semakin banyak fitur yang bisa kita akses, maka semakin banyak perkembangan yang akan kita capai juga. Lalu menggunakan beberapa algoritma pembanding. Nah, ini kan baru memakai naive Bayes. Mungkin kita bisa memakai algoritma-algoritma lain dalam menentukan ini dan kita membandingkan persentase yang tertinggi, mungkin itu bisa kita pilih untuk dijalankan lebih lanjutnya. Lalu integrasi dengan sistem koperasi secara penuh. Nah, dan ini juga perlu dilakukan karena ketika sistem itu terpisah-pisah ataupun belum terintegrasi, itu cukup memperlambat dan memperumit alur dari suatu pekerjaan. Entah itu misalkan kalau di koperasi sistem kreditnya gitu. Jika memang sistemnya belum terintegrasi itu cukup cukup mengkhawatirkan dan mungkin akan menghambat gitu dalam kinerjanya. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas beberapa kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.